di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu bis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Lalu kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 85 Allah memperingatkan orang yang tidak mau berislam secara kafah. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna illa asyadil azab. Lalu kemudian juga Allah peringatkan di dalam surat Ali Imran ayat ke-102. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian kalau kita bahkan menghilangkan semuanya, ya, kita ingin mengambil syariat yang lain, membuat syariat sendiri, Allah jelaskan di dalam surat Ali Imran ayat ke-85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dari 4 ayat tadi itu, ya, di dalam surah Al-Baqarah maupun surat Ali Imran itu sudah tergambar bagaimana bentuk Islam tadi, Pak. Kerangka Islam. Hari ini sepertinya umat Islam belum juga dia mahfum terhadap agamanya. Konsekuensinya apa? Kalau kita tidak paham terhadap agama kita, tidak mencintai sebenar-benar cinta terhadap ajaran agama kita, nanti bisa jatuh kepada fobia. Fobia itu apa? Takut. Hari ini banyak sekali orang yang takut dengan agamanya sendiri. Nah, itu konsekuensinya berat. Yang harusnya kita ini percaya diri, memiliki prinsip yang sangat kuat, berdiri di atas agama kita, berdiri di atas syariat Islam. Baik, kita bahas satu persatu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, Allah memerintahkan kepada orang yang beriman agar menjalankan Islam secara keseluruhannya. Udkhulu fis-silmi kafah. Udkhulu itu fi'il amr, ada waw dan alif sukun. Agar orang itu masuk ke ajaran Islam. Udkhulu itu maknanya masuk kepada semuanya. Nah, itu berarti kita harus terkerangka yang disebut Islam itu seperti apa. Fisilmi kafah. Kafah itu juga semuanya. Kalau dalam kaidah balaghah tadi itu ada double taukid, takkid, kalimat takkid. Makna yang sama diulang. Walaupun kalimatnya berbeda, tapi isinya sama. Kalau secara bahasa, insya Allah umat Islam ini paham. Kalau menjelaskan terkait dengan Islam dari makna lughatan. Ya, tapi cukupkah kita memahami Al-Quran itu dari makna bahasa saja? Tidak, harus sampai kepada makna syar'i, baru tergambar. Islam itu bangunannya seperti apa? Ya. Sama kalau kita punya rumah itu, apakah cukup kita ini cuman punya pintu saja satu? Nggak perlu pakai dinding, pintu saja. Atau kita yang penting punya pondasi, nggak perlu atap. Itu. Jadi memahami bangunan Islam. Jadi dalam makna syar'an, ya, yang disebut Islam, makna syar'inya itu apa? Al-Islamu huwa. Artinya Islam itu adalah ad-din, sudah menjadi agama. Ad-dinul ladzi anzalahu Allahu ala sayyidina Muhammadin, ya, sallallahu alaihi wasallam bitanzimi ala qatil insani bi khaliqihi wa bin nafsihi wa bi ghairihi banil insan. Ini kalau mau menolak syariat Islam pikir-pikir dulu. Ya, nanti percuma salatnya, itu masalahnya. Percuma amal-amal lainnya. Nah, dalam makna syar'i tadi disebut Islam, bangunan Islam itu sudah disebut agama, ad-din.
Ad-dinul lazi anzalahullah. Agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala baru disebut agama. Yang tidak datang dari Allah itu tidak layak disebut agama. Cocoknya disebut budaya saja, bukan agama. Kemudian diberikan pembatasan, ala itu pembatasan Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwa agama itu yang diakui oleh Allah itu agama yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, agama yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut agama Islam itu melingkupi aturan apa saja. Yang pertama dijelaskan, ya, apa itu? Bitanzimi ala qatil insani bi khaliqihi bi rabbih. Mengatur hubungan antara manusia secara individu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalau kita sudah selesai mengerjakan perintah tadi, apakah sudah berislam? Masalahnya Allah peringatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi muslimun itu isim fa'il dari kata Islam. Islam itu dari makna bahasa itu apa? Aslama yuslimu islaman. Kalau makna syar'i, nah itu dia yang kita bahas tadi. Sudah cukup? Belum. Wa binafsihi. Ternyata ada aturan selain aturan individu tadi itu, Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan dirinya. Apakah kalau kita sudah jalankan itu sudah selesai kita berislam? Allah sudah peringatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kalau dia mati tidak dalam kondisi dia kafah, wa huwa fil akhirati minal khosirin. Sudah diperingatkan. Wa yaumal qiyamah yuradduna ila asyadil azab. Sudah diperingatkan. Tak percaya tunggulah nanti di yaumil kiamah. Sudah cukup? Belum. Ya, ternyata masih ada aturan satu dimensi lagi. Apa itu? Wa bi ghairihi banil insan. Apa itu? Mengatur antara manusia dengan manusia yang lainnya. Nah, ini yang harus kita ta'rif. Harus kita kenal aturan masing-masing tadi. Yang disebut 3 hal tadi itu. Maka itu kita akan menemukan di dalam surat Ali Imran ayat ke-19. Ya. Inna dina indallahil Islam. Inna itu kalimat taukid. Ditakid, ditegaskan. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya Islam. Berarti setelah Islam diturunkan kepada baginda Nabi SAW, seluruh agama itu sudah dinasakh. Sudah dimansukh, tidak boleh diikuti, tidak boleh diamalkan. Cukup kita imani saja. Iman itu sebatas apa? Kalau agama itu memang datang dari Allah. Sudah selesai. Nah, coba lihat kita hari ini, Pak. Ya, orang mengucapkan salam, apa namanya? Salam lintas agama. Ya, Pak? Tahu, Bapak? Jadi, orang ada yang mengatakan gini, Islam itu artinya keselamatan, berarti dia tidak paham bahasa. Islam itu maknanya aslama yuslimu islaman. Kalau keselamatan itu assalam. Berarti kalau kita mengucapkan salam, itu adalah doa, mendoakan orang agar selamat. Bagaimana mungkin kita doakan, dia memeluk agama selain Islam, kita ucapkan dia selamat. Itu nggak nyambung itu, Pak. Nah, ini bagi hati-hati bagi para pejabat-pejabat itu biasanya dipaksa untuk menyebutkan salam tadi, macam ragam lah salamnya tadi itu. Ya. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat ke-85 yang tadi muqaddimah kita bahas. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama Islam, maknanya itu secara apa? Syar'i tadi yang kita bahas. Litanzimi ala qatil insani bi khaliqihi wa bin nafsihi wa bi ghairi banil insan. Itu maknanya. Wa may yabtaghi ghairul Islam. Barang siapa yang mencari ajaran atau syariat selain daripada syariat Islam, apa? Allah katakan tegas, fala yuqbala minhu. Bukan menggunakan lan nafi, lan itu maknanya selama-lamanya.
tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima oleh Allah. Kita misalnya dalam perkara wa bi ghairihi banil insan. Dalam perkara itu mengatur, kita membuat aturan sendiri atau mengambil aturan selain dari aturan Allah. Maka jelas ayat ini menegaskan falayyuqbala minhu. Sekali-kali tidak akan pernah diterima oleh Allah selama-lamanya. Tak pernah, Pak. Allah tidak akan pernah menerima. Kemudian ditegaskan wa huwa fil akhirati minal khosirin. Maka dia di akhirat itu termasuk bagian dari orang-orang yang merugi. Konsepnya dua saja. Muflihun, khosirun. Mau untung atau rugi. Jadi kalau kita kembalikan kepada Al-Quran sebenarnya sudah clear. Cuman ayat-ayat tadi itu luput dari pembahasan. Karena yang dibahas itu masih sebatas apa? Litanzimi ala qatil insan bi khaliqihi. Pembahasannya hanya sampai di situ saja. Wa bin nafsihi jarang dibahas, apalagi wa bi ghairihi banil insan. Kemudian Allah tegaskan di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Ini kita kerangkakan dulu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Jadi kalau sudah bicara din, agama itu sudah mengerucut dia, sudah khusus dia. Tak bisa dipahami makna yang lain lagi, tak bisa. Agama itu kan ibarat kendaraan saja. Ya kita bebaslah memilih kendaraan, toh tujuannya sama ya. Ini kan keren nih retorikanya ya kan. Disebut agama itu adalah kendaraan. Ada orang yang suka naik pesawat, dia naik pesawat. Ada yang tak suka naik pesawat, dia naik mobil, maka dia pilih mobil. Ini retorika, hati-hati. Retorika menyesatkan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Kata Allah, pada hari ini telah aku sempurnakan. Jadi sempurnakan itu Islam tadi itu sudah disempurnakan oleh Allah sebagai agama kalian. Sudah Allah sempurnakan. Nah, kita percaya atau tidak? Ini menyangkut keimanan. Kalau kita masih membuat aturan sendiri atau kita mengambil aturan selain dari Islam, berarti kita tidak percaya kalau Islam itu agama yang sempurna. Itu konsekuensinya. Berarti Allah itu tidak sempurna membuat aturan, karena masih ada yang salah. Ada celah untuk manusia membuat aturan tambahan. Tak butuh Allah tadi itu. Jadi telah disempurnakan agama untuk kita, dan telah aku cukupkan nikmatku. Nah itu wa atmamtu alaikum ni'mati. Juga Allah sudah cukupkan nikmat. Jadi agama itu adalah sebuah nikmat yang sempurna. Enggak butuh kita mencari nikmat yang lain. Kemudian apa? Wa raditu lakum Islam dinan. Dan Allah hanya meridhoi agama Islam. Jadi kalau sudah bicara Islam, isinya itu Pak, apa itu? Bitanzimi ala qatil insani bi khaliqihi wa bin nafsihi wa bi ghairihi banil insan. Itulah bangunan Islam. Jadi kalau mau kita kaji Islam, itu yang ketiga itu yang dibahas. Enggak usah bahas kemana-mana, itu saja ditafsil. Itu kan secara mujmal tadi. Maka itu disebut Islam itu agama yang hak. Nah, Islam itu adalah agama yang benar. Innad dina indallahil Islam. Apa tafsirnya? Bolehkah kita maknai sendiri? Nggak bisa. Harus dikutip pendapatnya para ulama. Nah, yang disebut apa namanya? Innad dina indallahil Islam. Itu maknanya apa? Qala Ibnu Katsir. Nah itu yang mentafsirkan, yang menjadi rujukan seluruh umat Islam di dunia. Ya. Ikhbaru minhu ta'ala bi annahu la dina indahu yaqabbaluhu min ahadin siwal Islam. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir?
dalam mentafsirkan surat Ali Imran ayat ke-19. Jadi kalau mau membantah ini harus menghadirkan pendapat yang lebih tinggi. Hadirkanlah pendapat dari Imam Ibnu Katsir. Gitu. Kalau enggak, saya enggak sepakat Ustaz. Mungkin ada tafsir yang lain, monggo dicari tafsir. Ya. Jadi Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada agama yang diterima di sisinya apa? Min ahadin siwal Islam, kecuali hanya Islam. Itu Ibnu Katsir dalam menafsirkan surat Ali Imran ayat ke-19 tadi, Pak. Nah, ya. Jadi tidak ada agama yang diterima di sisi Allah melainkan dari Islam. Nah, itu. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat ke-85 tadi, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka itu kita akan temukan ya bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, ya, lama yusamma'u bi ahadum min hazihil ummah yahudiyyu wala nasraniyyu thumma yamutu wa lam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, demi zat dan jiwa Muhammad berada di tangannya. Ini Rasul bersumpah. Kalau Allah bersumpah keagungan sendiri, kalau Rasul bersumpah demi zat yang menguasai dirinya, itu ya, yang berada di tangannya. Tidaklah seseorang dari umat ini, langsung ditegaskan, disebutkan agamanya, Yahudi wala Nasrani, baik dari agama Yahudi maupun agama Nasrani, karena itu agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ad-dinul lazi anzalahu Allahu ala sayyidina Muhammad. Anzalahullah, agama yang datang dari Allah, dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu, langsung mengerucut, ditunjukkan. Padahal Allah, kalau hadis ini Rasul itu sebenarnya sudah cukup mengatakan bahwa demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seseorang dari umat ini diterima agamanya, sudah cukup. Tapi ditegaskan Yahudi wala Nasrani. Ini jelas agama yang datang dari Allah. Nah itu ya. Nah. Kemudian mereka, dua agama ini mendengar baginda Nabi SAW, apa yang dijelaskan? Mendengarkan tentangku, kemudian dia meninggal dan tidak beriman dengan agama yang aku diutus dengannya, apa? Illa kana min ashabin nar, kecuali dia pasti termasuk penghuni neraka. Jadi kalau sudah mengenal bahwa baginda Nabi SAW itu diutus, maka semua agama itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Ya. Ani Nabi SAW qala, dalam hadis yang lain Islam, walau kana Musa hayyan. Ini apa? Ketika Sayyidina Umar ibnu Khattab itu memegang lembaran Taurat, ya, maka Rasul mengatakan, walau kana Musa hayyan, ya, demi Allah seandainya saudaraku Musa hidup sekarang ini, katanya apa? Ma wasi'ahu illa ittiba'i. Dikatakan oleh baginda Nabi SAW, andaikan saudaraku Musa hidup saat ini, maksudnya hidup di zamannya baginda Nabi SAW, maka apa? Maka tidak ada pilihan baginya kecuali harus menjadi pengikutku. Itu Nabi, Pak, Bu. Nabi saja kalau dia hidup, mungkin kita misalnya Nabi Musa itu kan datang membawa risalah dari Robnya. Nah, kemudian belum selesai diutus baginda Nabi dan dia masih hidup di zaman itu, maka dia harus meninggalkan agamanya, harus meninggalkan risalahnya, dan dia mengambil risalah baginda Nabi SAW. Itu Nabi saja diperintahkan untuk meninggalkan agamanya dan wajib mengikuti baginda Nabi SAW. Nah, ini Nabi bukan hari ini.
Muslim tuh juga bukan juga. Kok diambil syariatnya? Itu bagaimana sholatnya? Itu bagaimana syahadatnya? Ya Allah, ini kita bicara terkait dalam kerangka iman, Pak. Ya, mungkin hari ini kita tidak merasakan konsekuensi dari perbuatan kita, mungkin ya. Belum merasakan. Tapi di yaumil kiamah itu pasti, dan ajal kita tidak ada yang tahu. Ini taklif dari Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita diperintahkan jangan kalian ini sekali-kali mati dulu, nggak boleh mati sebelum kalian muslimun. Maknanya apa? Mengerjakan semua perintah tadi yang kita bahas. Kalau kalian mati, sudah pastilah dia akan menderita, dia akan sengsara. Maka Islam secara mujmal bangunannya itu ada dua. Apa itu? Akidah syariah. Itu bangunan Islam. Nah, itu yang harus kita tafsil. Itu ya. Jadi ada ada tuntutan dari akidah, ada tuntutan dari syariah. Nah, itu. Jadi dalam apa namanya? Dalil-dalil syar'i. Ya, ini kalau kita bicara akidah, tuntutan untuk beriman pada sesuatu dan membenarkannya. Itu kalau kita bicara akidah, tuntutannya apa? Beriman sekaligus membenarkan. Contohnya, aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu wilayah ayat tadi itu bicara terkait dengan akidah. Hari ini, Pak, orang membahas akidah furuk. Bisa nggak sampai derajatnya keimanan yang tasdikul jazm itu? Yang lagi tren akidah filsafat. Filsafat itu pemikiran, Pak. Pemikiran bukan dari Islam. Dulu Islam tidak mengenal filsafat. Kapan itu mengenal? Pada abad keempat. Abad keempat Hijriyah. Baru mengenal. Kok mengenal? Karena Islam semakin luas. Terjadi penaklukan sampai ke jantung Eropa sana. Maka itu ternyata di sana itu punya pemikiran filsafat diadopsi oleh ulama-ulama terdahulu. Nah itu bahaya. Kalau kita mau mengutip pendapatnya ulama, itu ada kaul jadid, ada kaul kodim. Biasanya kaul kodim itu sudah dimasuk oleh si penulisnya. Nah, ini. Jangan asal kutip saja, ini pendapatnya. Waduh, bahaya itu. Nah, itu ya. Jadi kalau sudah bicara ruang lingkupnya akidah, itu bicaranya terkait dengan iman. Ini pasti mengerucut kepada perkara yang ghaib. Karena namanya iman. Sesuatu yang tak bisa, yang tak tampak, yang tak bisa diindra. Iman kepada Allah, ghaib. Iman kepada malaikat, ghaib. Iman kepada kitab, ghaib. Iman kepada Rasul, ghaib. Iman kepada hari kiamat, ghaib. Iman kepada qada dan qadar, ghaib. Semua itu wilayah ghaib, wilayah keimanan. Bagaimana kita bisa masuk, bisa meyakini dalam perkara ghaib itu, dan kita yakin pasti benar, kekuatannya tasdikul jazm. Bagaimana? Saya menjamin, Pak, dan saya berani memastikan kalau dia mengupas akidah itu dengan filsafat, itu tidak akan pernah ketemu. Sampai mati gak pernah ketemu, Pak. Ya. Kita lihat aja bagaimana sikap dia terhadap Islam. Bagaimana sikap dalam perjuangan dia terhadap Islam. Apakah filsafat salah? Tidak. Cuman harus tepat menggunakan ilmunya itu untuk apa? Kalau digunakan untuk membedah akidah, nah lihatlah, Pak. Ya, perguruan tinggi, universitas yang ada di negeri kita ini, Pak. Yang sudah dikenal jurusan-jurusan tadi itu akidah, ada usuluddin. Itu melahirkan bukan jadi lahir dia orang menjadi pejuang Islam, tidak. Menjadi orang yang murtad, Pak. Ateis, kan itu sudah viral. Iya kan? Harusnya orang mengkaji akidah Islam itu semakin tunduk keyakinan, tumbuh dia keyakinan kepada Allah sehingga dia tunduk. Dia menghamba totalitas kepada Allah. Dia menjalankan syariat Allah. Itu dia kalau tujuan mengkaji akidah, Pak. Tapi selama akidah furu, maka dia nanti bisa jatuh kepada kekufuran, bisa jatuh kepada kesyirikan,
bisa jatuh kepada khurafat. Nah itu, jadi membahas akidah itu juga tidak gampang. Nah itu kalau kita bicara ranah akidah, karena Islam itu dibangun dua hal yang besar, akidah, syariat. Nah kalau dalam syariat, bicara terkait dengan syariat itu tuntutan. Jadi keduanya itu memiliki tuntutan. Yang satu tuntutan untuk beriman, membenarkan, meyakini. Kemudian kalau syariah itu tuntutan untuk mengerjakan. Nggak cukup dia misalnya puasa Ramadan, percaya kalau puasa Ramadan itu wajib, percaya, tapi nggak mengerjakan. Itu bukan wilayah akidah, itu wilayah syariat. Nah bedanya kalau wilayah syariat itu apa? Tulapnya itu untuk mengerjakan. Nah itu. Contohnya apa? Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Nah, wa aqimus sholat. Bukan wilayah iman, ya aku iman terhadap sholat, tapi dia tak sholat. Maka harus memahami kedua tulap tadi ini. Mana tulap tadi itu dalam perkara iman, meyakini, membenarkan, mana tulap tadi itu untuk mengerjakan. Itulah yang disebut bangunan Islam. Akidah dan juga syariah tadi itu. Nah sekarang kita bahas satu persatu. Akidah. Ya. Apa itu akidah Islam? Nah, supaya tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi as-sabiyah. Hari ini kalau bahas akidah jadinya as-sabiyah. Kalau tidak sepakat dengan dia disebut ya tidak satu golongannya. Nah ini bahaya juga. Akhirnya tidak mengakui saudaranya sendiri yang beragama Islam. Nah itu ya. Jadi disebut akidah itu al-aqidatul islamiyatu hiyal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa bil qada'i wal qadari khairihima wa syarrihima minallahi ta'ala. Ini bicara ranah akidah, keyakinan. Nah, akidah Islam adalah iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kiamat serta qada-qadar baik dan buruk datang dari Allah Subhanahu wa taala. Khairihima wasyarihima minallahi taala. Saya pernah Pak diskusi. Ini dengan orang-orang kajian tarikat. Dia mempertanyakan qada-qadar ini, Pak. Bagaimana mungkin Allah mendatangkan sesuatu yang buruk? Dia nggak paham maknanya. Semua yang datang dari Allah itu pasti baik. Akhirnya apa? Nanti daging babi dimakan dia. Karena semua datang dari Allah itu pasti ada manfaatnya. Nah itu. Nanti dia jatuhnya bisa begitu, Pak. Nanti semua itu dihalalkan oleh dia. Kemudian distempel Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Udahlah kita lakukan saja. Allah itu maha pengasih. Pokoknya kalau mati nanti diampuni semua dosa-dosa kita. Sudah pasti masuk neraka. Jadi wajib mengimani semua yang datang dari Rasulullah SAW secara global dan semua yang ditetapkan oleh dalil-dalil qat'i yang terperinci. Itu yang disebut dengan akidah, keyakinan. Nah, maka itu muncul di dalam surah Al-Baqarah ayat 85. Ancaman yang keras yang kita bahas tadi. Kan sudah kita kerangkakan tadi itu kan ayatnya. Apa itu? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna illa asyadil azab. Ini pertanyaan retoris. Apakah kalian itu akan beriman kepada sebagian kitab, maksudnya Taurat, dan ingkar kepada sebagian lainnya dan kitab lainnya? Itu bisa jadi dalam tafsir itu dijelaskan apa? Beriman sebagian ayat, meninggalkan sebagian lainnya. Dia iman kepada Al-Baqarah, tapi tak iman kepada Ali Imran. Kenapa? Tak mau saya, ada Ali Imran tuh ada ayat-ayat yang bertentangan dengan HAM Pak Ustaz. Tak beriman saya. Saya ke Al-Baqarah itu saya beriman semuanya. Misal ini contoh. Tak berlaku keimanannya. Nah itu. Apa konsekuensinya? Ya orang yang mengambil sebagian, meninggalkan sebagian, ancamannya apa? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum. Maka tidak ada balasan yang pantas. Ma dinafikan dulu.
Ma itu manafi, fama itu ma dinafikan. Jadi kalau diterjemahkan secara bebas tadi itu, tidak ada balasan apapun yang pantas bagi orang yang mengambil sebagian, syariat meninggalkan sebagiannya. Tak ada balasan apapun yang pantas buat dirinya. Illa, ketemu istisna, maknanya kok kosar. Kecuali apa? Balasannya itu, isyum fil hayatid dunya. Kehinaan di dunia. Nista di dunia. Kurang apa faktanya? Nah, umat Islam 2 miliar di dunia ini hidup dalam kondisi nista, hidup dalam kondisi terhina. Tahu Pak, siapa yang menghinakan? Berapa jumlahnya? Tahu berapa jumlah Yahudi? Israel itu berapa penduduknya? Berapa Bang Busro? 7 juta. Hanya 7 juta Pak, menghinakan 2 miliar manusia. Sebab apa? Sebab meninggalkan sebagian dan dia ambil sebagiannya. Bagaimana menyelesaikan persoalan Palestina? Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, tapi itu tidak diamalkan hari ini. Dia hanya angkat tangan saja doa. Ngutipi infak. Tapi ayat yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan itu tidak digunakan. Pilih-pilih Pak. Berat tuh. Ayat jihad tuh berat tuh. Tak usah lagi. Sudahlah kita cukup doa. Apa? Dia tidak menggunakan cara menyelesaikan. Jadi syariat itu Pak, yang Allah sudah sempurnakan tadi itu, Islam tadi itu, untuk menyelesaikan semua problem manusia. Dan masing-masing ada ketentuannya. Jadi kalau misalnya, dalam persoalan ini, Allah sudah kasih jalannya, ini caranya, ini ayatnya, untuk menyelesaikan persoalan. Kemudian kita nggak ngambil ini, memandai kita, buat aturan sendiri untuk menyelesaikan. Kira-kira selesai itu ya? Tak mungkin Pak. Hisyum fil hayatid dunya. Ini semuanya nista Pak. Kalau dia kaya itu pasti kayanya dengan cara yang nista. Kalau dia punya jabatan pasti jabatan dengan cara yang nista. Kalau nggak nista berarti ayatnya yang salah, gitu saja Pak. Nah, itu. Jadi presiden pasti dengan cara yang nista. Nah, itu sudah pasti Pak. Kalau dia mengambil sebagian, meninggalkan sebagian. Nah, ini konsekuensi dari Al-Quran itu berat. Ini bicara ranah keimanan yang harus kita benarkan, kita yakini. Kemudian kalau bicara syariat, tolapnya itu untuk mengerjakan. Jadi apa saja syariat di dalam Al-Quran yang kandungannya tulap untuk mengerjakan, kita nggak punya pilihan Pak. Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-36, wa makana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluh ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Memang tak diberikan pilihan bagi kita. Milih-milih ya urusannya dengan Allah. Jadi urusannya bukan dengan saya Pak. Saya hanya menyampaikan yang Allah wajibkan kepada saya. Kalau saya menyembunyikan kebenaran, Allah laknat. Nah, jadi kita masing-masing punya konsekuensi. Al-fakir yang dititipkan ilmu oleh Allah wajib menyampaikan kebenaran itu. Gak peduli apa yang jatuh pada kita, gak peduli, tak mungkin. Manusia tidak bisa memudaratkan manusia. Itu harusnya. Sebagai seorang muslim itu betul-betul mempunyai prinsip yang sangat kuat. Kalau dia sudah yakin Islam itu sebagai agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Jadi kemudian di dalam surat An-Nisa ayat ke-150, 151. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna an yufarraqu bainallahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan kepada Rasulnya dengan mengatakan Pak, wa yaquluna tu'minuna bi ba'd wa takfuruna bi ba'd wa yuriduna an yattakhuzu baina zalika sabiyan. Jadi di situ dijelaskan bahwa kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian lainnya. Ayat afatu minuna bi ba'dil kitab itu ternyata dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat ke-150, 151. Jadi orang yang mengingkari sebagian lainnya serta bermaksud mengambil jalan tengah. Nah ini, mengambil jalan tengah antara iman atau kafir. Jadi kalau bicara halal dan haram, nggak jelas dia Pak.
Haram itu pakai R. Halal pakai L. Disamarkan. Apa itu? Halam. Haram enggak, halal enggak. Ready, Pak. Ayat tadi menjelaskan tadi itu ya. Dia ngambil jalan tengah. Udahlah. Nah itu. Kita ambil jalan tengah saja. Jadi di mix sajalah syariat tadi itu. Tahu? Disebut hukum kompilasi itu, Pak. Itu namanya mix itu, Pak. Hah? Hukum buatan manusia dengan hukum buatan Allah tadi itu di blender, jadikan satu. Nauzubillah summa nauzubillah. Akhirnya yang berlaku ya banyak, sebagian yang bertentangan dengan Islam. Apa konsekuensinya? Ya, merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya. Allah katakan apa? Ulaika humul kafiruna haqqo. Orang yang mengambil sebagian meninggalkan sebagian. Atau dia bermaksud mengambil jalan tengah, Allah tegaskan ulaika humul kafiruna haqqo. Merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benar kafir. Kemudian apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu dengan azab yang menghinakan. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini direnungi, Pak. Ayat-ayat yang kita bahas subuh ini harus dijadikan muhasabah. Pikir-pikir dulu kalau mau mengambil aturan dari manusia. Pikir-pikir dulu kalau mau mengganti syariat Islam. Ancamannya berat, tidak main-main. Kemudian dalam hadis Rasul dijelaskan, dari Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, man kafaro bi ayati minal Qur'anu faqad kafaro. Ya, dijelaskan barang siapa yang mengingkari satu ayat Al-Quran, nggak usah banyak-banyak, Pak. Satu ayat saja, maka sungguh dia telah kafir. Nah, satu ayat saja dia ingkari. Semua syariat Islam saya setuju, Pak Ustadz. Saya tak ingkar semuanya. Cuman satu yang tak sepakat saya, Pak. Apa? Ayat poligami tak suka saya, Ustadz. Nah, selesai itu. Nah, jadi satu saja, nggak usah banyak, Pak. Banyak. Ini bicara keyakinan, bukan amal loh ya. Nah, jangan salah tanggap ibu-ibu ini. Dia tak meyakini ayat poligami. Saya tak percaya poligami tadi. Maka kafir. Dia beriman kepada 24 nabi, semua nabi dia imani. Ada satu yang tak mau dia iman. Saya tak suka dengan Nabi Adam tuh, Ustaz. Masa ia bawa khuldi dimakan? Pokok saya tak mau. Kafir. Tak berlaku dia mengimani 24 itu, tak berlaku lagi. 6.000 ayat tadi itu sudah tak berlaku gara-gara hanya satu ayat, Pak. Itu kalau kita bicara dalam ruang lingkup akidah. Maka tak berlaku keimanannya. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud berkata, menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, wa man kafara bi ayati minal Qur'an faqad kafara bihi kullihi. Nah, itu ya. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang mengingkari satu ayat Al-Quran, maka sungguhnya dia telah mengingkari semuanya. Ada dua hadis yang kita tampilkan tadi itu. Kemudian Abu Abbas Ibrahim Al-Qurtubi mengatakan apa? Tidaklah kamu lihat orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala namun tidak mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tauhidnya itu tidak bermanfaat, dan dia termasuk orang yang kafir berdasarkan ijma' yang qat'i. Dia beriman kepada Allah tapi nggak mau beriman kepada Rasul. Ada nggak ajaran tuh hari ini, Pak? Dia nggak pernah ngutip hadis. Dia cuma berpedoman kepada Al-Quran saja. Ada nggak? Ada, Pak. Saya pernah diskusi itu. Dari Sumatera Barat, Pak. Saya diskusi. Jadi apa? Dia memahami secara tekstualis Al-Quran tadi itu. Jadi dia katanya, kan tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam Al-Quran itu sholat. Jadi kalau Bapak sholat, ya kadang di motor saya sholat. Kalau zuhur tidak dijelaskan berapa rakaat. Bisa 1 rakaat. Bisa 4 rakaat. Kebayang itu, Pak. Nah, itu namanya ingkar sunnah. Bagaimana cara mengamalkan Al-Quran? Allah utus baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada, Pak.
Kemudian yang lagi viral sekarang itu ada, tapi jangan diviralkan, tak penting lah itu. Dia menciptakan metode tafsir sendiri. Nah, itu. Ya tidak konsisten, namanya orang berdusta itu. Nanti kelihatan, nggak match antara omongan yang kemarin dengan hari itu, pasti nggak match itu. Namanya dusta. Nah, contoh Mulyono bin Mukidi itu, Pak. Nah, tengoklah. Nah, itu. Nah, itu. Dia akan menutupi kebohongan nggak letih itu, Pak. Hah? Karena hampir takut kebohongannya kelihatan, dia menciptakan kebohongan yang baru. Kemudian nggak cukup dia sendiri, dia ajak orang rame-rame untuk menutupi kebohongannya. Na'udzubillah semua, na'udzubillah. Kayak mana lah hidupnya kayak gitu ya? Hah? Gimana besok di akhirat? Ya Allah ya Rabb. Ya. Maka ya, akidah itu gendangnya cuma dua, mukmin atau kafir, tak ada jalan tengah. Maka kalau dia ngambil jalan tengah itu dikatakan tadi itu ulaika humul kafiruna haqq. Dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa jadi itu. Nah itu. Jadi kalau mukmin, nah itu barisannya apa? Khairul bariyah. Sebaik-baik tempat, sebaik-baik balasan. Kalau dia kafir, syarrul bariyah. Sudah jelas. Jadi nggak bisa wong kafir kok minta balasannya baik. Dari mana jalannya, Pak? Bertentangan dengan nas. Gitu. Jadi kalau kita bicara ruang lingkup akidah. Gitu. Ya, jadi jelas tadi. Ya. Dia kemudian kalau mukmin dia akan menjadi khairu ummah, sebaik-baik umat. Kalau dia kafir, seru ummah. Kenapa umat Islam hari ini menjadi buruk? Betul-betul tergradasi yang sangat akut. Umat Islam ini. Ya, masih tidak boleh mengkritik penguasa oleh sebagian kelompok. Ayat ini digunakan untuk apa? Untuk patuh kepada penguasa. Nah, itu disebut Amirul Mukminin. Ayat ini Pak digunakan. Baik, kita pahami secara lengkap ayat tadi ya. Ya ayyuhallazina amanu, sudah ada khusus seruannya kepada orang yang beriman, Pak. Atiullaha wa atiur rasul. Perintahnya apa? Taatlah kepada Allah dan Rasul. Mutlak ketaatan kepada Allah dan Rasulmu mutlak. Wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum itu tidak mutlak. Kenapa? Dijelaskan di ayat lanjutnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in. Jika kalian itu berselisih paham, berbeda paham, pendapat, maknanya apa? Ayat ini bicara perselisihan antara penguasa dengan rakyat. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau terjadi selisih hari ini kan mengerikan, perselisihan antara penguasa dengan rakyat. Bagaimana? Allah menjelaskan farudduhu ilallahi wa rasulih. Dia harus mengembalikan kepada Allah dan Rasul. Maknanya apa? Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tinggal gali Pak dalilnya Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu. Jadi di sini wa ulil amri minkum itu harus dipahami dengan makna syar'i. Kalau kita memahami dengan makna syar'i, Pak, kita kutip seluruh pendapatnya para ulama mu'tabar pasti mengatakan ulil amri minkum itu khalifah. Bukan presiden, bukan raja. Nah itu. Kalau dia mau jujur ya, secara keilmuan, wa ulil amri minkum itu bicara dalam tatanan sistem Islam ayat ini. Tapi hari ini ditarik Pak dalam tatanan kehidupan di luar dari sistem Islam. Padahal apa? Dikunci. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Kemudian ada syarat lagi Pak. Apa itu syaratnya? In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. In itu insarti. Kalau tidak mau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Allah dan Rasul, itu dijelaskan. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian beriman, kalau kalian mengaku iman kepada Allah dan hari akhir,
Maka harus farudduhu ilallahi wa rusuli. Tapi kalau tak mau, maka tak pantas dia mengaku menjadi orang mukmin. Nah, itu zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu ya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan itu adalah sebaik-baik balasan. Itu. Jadi Imam An-Nasafi itu menjelaskan, mentafsirkan dalam ayat tadi apa? Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, artinya apa? Iman itu mengharuskan ketaatan, bukan kemaksiatan. Nah itu. Jadi iman itu mengharuskan, kata Imam An-Nasafi tadi, mengharuskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Bukan kemaksiatan. Jadi keterikatan terhadap hukum syara itu adalah keharusan dari akidah Islam. Dalam surat An-Nisa ayat ke-60 itu dijelaskan, alam taro ilal ladzina yaza'umuna attahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Di situ, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu, mereka hendak berhakim kepada tauhid, padahal mereka telah diperintah mengingkari tauhid itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan sejauh-jauhnya, yaitu as-syaitanu ayyudallahum yudallalan ba'ida. Jadi setan itu ingin menyesatkan. Jadi kita suruh mengingkari apa saja yang menyelisih syariat Islam. Bukan diambil jalan tengah, dikondisikan, tak boleh, Pak. Ini konsekuensi akidah kita yang beragama Islam tadi itu. Kalau dia paham tadi, barulah dia kokoh, dia berdiri di atas pijakan yang sangat kokoh. Baik Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini belum clear. Ini sudah mau masuk suruk. Udah masuk atau belum? Itu. Ya, baik. Karena masih panjang materinya ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, nanti kita lengkapkan. Nah, kalau setelah kita paham kerangka Islam, bolehlah mau ngaji apa saja, tujuannya adalah untuk mengokohkan. Gitu. Ada kitab yang sangat dahsyat itu, Pak, untuk mengokohkan amal namanya. Jadi tidak cukup dia hanya tahu. Contoh kita mengkaji ini. Kita duduk di majelis ilmu, nggak cukup hanya sekedar mendengar, hanya untuk mengkonsumsi keilmuan, untuk menambah sakofah, tak cukup. Bagaimana kita ini punya dorongan untuk melakukan? Misalnya kita duduk di majelis ilmu, kita terdorong dalam diri kita ini benar-benar belajar. Dengan ilmu itu kita senang, kita bahagia untuk mengamalkan apa yang kita jelaskan tadi itu, dia segera amalkan. Nah itu. Ada kitab yang sangat dahsyat, kitab dari ulama itu yang mendorong itu. Kalau Allah panjangkan umur kita dan masih lanjut, nanti kita akan bahas kitab. Masuk kepada kajian kitabnya. Ini harus clear dulu lah, apa namanya, kerangka kita sebagai seorang muslim dulu. Nah, baru kajian yang lain itu mengokohkan. Nah, gitu. Baik Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa sebelum kita tutup, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Betul Bapak Ibu, mau ditanyakan. Baik, karena tidak ada yang kita diskusikan, maka kita cukupkan. Semoga pertemuan kita di subuh ini betul-betul mendapatkan rahmat dan keberkahan sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terbimbing, tertunjuki menjadi orang-orang yang akan mendapatkan keuntungan, mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita di yaumil qiyamah adalah masuk bagian orang-orang yang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ala faminkum barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.